Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar ibu-ibu semuanya? Sehat? Alhamdulillahirrabbilalamin. Bersyukur kita kepada Allah SWT yang telah memberikan kita kesehatan dan kesempatan sehingga kita bisa hadir dalam pertemuan hari ini. Oke, ketemu lagi bersama saya, yaitu Harozi, pendamping PKH Kecamatan Rambah, Kabupaten Logan Hulu. Di sini kita akan bahas modul 8, yaitu pemetaan potensi keluarga dan mendukung aksi bersama dalam pencegahan dan penanganan stunting, yaitu sesi 14, di mana di sini mendukung keluarga mengakses sistem rujukan untuk penanganan stunting. Oke Bu, sebelumnya kita sudah mempelajari ya Bu dengan stunting itu Bu. Ya. Oke, yang pertama-tama saya ucapkan dulu terima kasih kepada ibu-ibu yang telah hadir pada hari ini. Kemudian tidak lupa kita ucapkan juga terima kasih kepada ketua kelompok yang telah memberikan kita kesempatan untuk bertemu di kediaman beliau. Berselawat kita beriring salam tidak lupa kita hadiahkan pada junjungan Nabi Muhammad SAW dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Semoga kita diberikan keberkahan di akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Oke Ibu, Ibu apakah masih ingat apa itu pengertian dari stunting? Masih Bu? Ya, Ibu Ina, tolong Bu, apa Bu? Ya, betul sekali, tepuk tangan untuk Bu Ina. Kemudian Ibu Sari, masih ingat? Pendek ya, pendek bukan berarti stunting ya Bu ya. Oke, kita berikanlah tepuk tangan juga untuk Ibu Sari. Oke, jadi stunting itu adalah kondisi di mana anak memiliki tinggi badan yang tidak sesuai dengan usianya. Tapi Ibu harus ingat bahwasanya pendek bukan berarti dia stunting ya Bu ya. Oke. Jadi itu tadi masalah stunting sedikit ya Bu. Kemudian harapan saya di sini setelah mempelajari modul 8 sesi 14 kita hari ini, ibu-ibu dapat mengetahui layanan untuk penanganan anak stunting itu. Jadi kita tahu nanti anak stunting, jika kena stunting kemana kita bawa. Kemudian ibu dapat ibu dapat memperkenalkan layanan untuk anak stunting, mempraktekkannya layanan untuk anak stunting itu sendiri. Kemudian saya ingin bertanya lah pada Ibu Ina, apakah di sini ada yang stunting Bu? Maksudnya anak-anaknya Bu, bukan ibu-ibunya. Oh, tidak ada ya Bu kan? Oh, alhamdulillahirrahmanirrahim. Karena kita masih diberi kesehatan Bu ya. Jadi di sini Ibu Sarni, seandainya ini kita berandai-andai Bu ya. Seandainya di dalam keluarga kita terdapat anak stunting, apa yang harus kita lakukan Bu? Ya betul sekali. Ya, kita melapor kepada pihak kesehatan, yaitu kalau di desa bisa Ibu Bidan, yaitu melalui RT bisa, RW juga bisa Bu ya. Jadi di sini untuk kita semua lah, apa laporan masyarakat, kemudian apa yang dapat dilakukan oleh masyarakat untuk mendukung keluarga yang kena stunting. Jadi di sini Bu ya, keluarga dapat mengoptimalkan bantuan untuk pemenuhan gizi Bu, gizi anak. Jadi di sini kita sebagai keluarga bisa memenuhi gizi anak yang kena stunting tadi. Kemudian melakukan stimulasi terus dilakukan oleh orang tua dan keluarga, yaitu stimulasi bagaimana kita pelajari sebelumnya, yaitu memberi anak makanan bergizi, mencoba untuk bermain sama anak-anak kita Bu ya.
Kemudian 1000 hari itu ya kita berilah ibu hamil itu asupan gizi yang cukup. Kemudian keluarga dan masyarakat dapat menghubungi layanan yang ada di lingkungan, yaitu tadi seperti kita bisa menghubungi jika ada situ RW, RT, Kades, Bu Bidan, ke Pustu. Kemudian jika ada pekerja sosialnya di situ, seperti pendamping PKH, pendamping BPNT, Sakti Peksos, yaitu ya. Kemudian di sini ada petugas-petugas yang bisa membantu ibu untuk dalam merujukan ini. Ya, seperti yang saya sampaikan tadi, yaitu seperti petugas sosial, yaitu pendamping BKH. Jadi petugas-petugas ini nanti akan membantu ibu-ibu untuk menghubungkan dengan layanan yang ibu butuhkan agar anak stunting ini nanti bisa ditangani dengan cepat. Jadi di sini Bu, kita juga bisa mengoptimalkan bantuan-bantuan sosial, yaitu berupa PKH, kemudian BPNT. Jadi BPNT ini adalah bantuan pangan non tunai ya Bu ya. Jadi itu Bu, bantuan pangan non tunai. Kemudian kemarin saya meminta ibu-ibu untuk mengisi tabel janji diri. Di sini adakah yang sudah mengisi? Oh, ada ya. Oke, Ibu Sarmila sini. Oh ya, bentar Bu ya. Oke, di sini Ibu Sarmila sudah mengisi beberapa tabel janji dirinya. Jadi di sini sangat perlu kita untuk mengisi ini supaya pencegahan dan penanganan stunting ini bisa kita laksanakan mulai dari keluarga kita. Saya ucapkan terima kasih kepada ibu-ibu yang telah mengisi tabel janji diri ini. Itu Bu ya. Selanjutnya nanti saya akan memberikan tabel janji ini lagi, kemudian tolong diisi dan kita kumpulkan lagi Bu ya. Oke, seperti itu Bu ya. Di atas 2 tahun keluarga dapat mengoptimalkan bansos, yaitu untuk pemenuhan gizi anak serta memberikan stimulasi untuk mendukung pertumbuhan dan perkembangan anak ya Bu ya. Jadi jika anak kita di atas 2 tahun mengalami stunting, bisa kita beri gizi secukupnya, itu kita optimalkan bantuan yang diberikan oleh pemerintah. Kemudian jika anak sudah terkena stunting, orang tua perlu membawa anak ke fasilitas kesehatan dan berkonsultasi dengan tenaga kesehatan agar kondisi anak tidak semakin memburuk. Kemudian orang tua dan masyarakat dapat mendatangi lembaga-lembaga layanan yang ada di daerah masing-masing atau menghubungi SDM Kesos. Jadi di sini layanan-layanan yang bisa kita akses itu kalau di desa itu bisa Pak RT, Pak RW, kepala dusun, kepala desa, posyandu. Kemudian Karang Taruna, pendamping sosial, penyuluh sosial, sekretariat PKH desa. Kemudian untuk tingkat kecamatan kita bisa kantor camat, puskesmas, kemudian puskesos kecamatan, kemudian tenaga kesejahteraan, kemudian koordinator pendamping sosial. Untuk kabupaten kita bisa ke dinas sosial ataupun puskesos kabupaten atau rumah sakit umum daerah, kemudian sekretariat PKH kabupaten. Jadi itu adalah rujukan-rujukan yang bisa kita akses untuk anak-anak kita yang mengalami stunting atau pencegahan juga. Di sini saya ingin komitmen
Nah, jadi komitmen kita di sini dalam pencegahan stunting itu pertama kita jalani dan tabel janji diri ini tadi kita penuhi. Kemudian kita harus tetap semangat dalam menjalankan pencegahan stunting ini. Jadi di sini tidak bisa hanya satu pihak aja. Kunci utamanya yaitu keluarga kita masing-masing. Ada pertanyaan sudah di sini, Bu? Oke, Ibu. Ibu Nina. Iya, Bu. Ya. Memang berat untuk menjalankannya, tapi kita perlu keikhlasan dari hati kita untuk menjalankan tabel janji ini. Lama-lama kita akan terbiasa juga nanti, ya, Bu. Jadi kita mulai dari diri kita, keluarga kita, baru masyarakat, Bu, ya. Jadi harapan kami itu kita harus tetap komitmen untuk pencegahan stunting ini agar tidak dapat di lingkungan kita ini terutamanya. Mungkin itu saja dari saya. Mungkin itu saja dari saya. Lebih dan kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.